Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Biliar kesayangan kita semua, tentu saja Biliar Sports Media, dan kembali lagi bersama gua JK. Dan hari ini kita kembali podcast ya teman-teman. Episode sebelumnya kita udah datengin atlet dari Jawa Timur. Kali ini kita datengin atletnya dari tim Riau nih. Selamat datang Kak Baim. Iya. Nah Kak Baim ini gimana Kak, dari tim Riau ya? Jadi gimana? Coba ceritakan sedikit tentang Kak Baim. Saya tim Riau yang juga berpartisipasi dalam ajang Prapon Oke. untuk PON 2024 di Medan. Di Medan. Posisinya Medan. Nah, PON-nya Aceh Sumut. kemarin ini ya, dapat perak ya? Alhamdulillah. Dapat perak itu di nomor apa tuh? Itu di nomor Ekbol Putra. Itu single. Single. Single Edball Putra. Nomor lainnya? Nomor lainnya sebelumnya saya ikut double bola 8 kalah di 8 besar. Oke. Double bola 9 juga kalah di 8 besar. Oke, terus Perebutan medali dua-duanya kalah. berarti main berapa? 3 nomor? 4 nomor. Satu lagi? Satu lagi hangus. Satu lagi hangus? Karena udah lolos. Oh, udah lolos. Udah Jadi nggak lolos. perlu main lagi. Nggak boleh main Oke, lagi. selamat ya Kak ya. Ya, Dapat perak. Makasih. Itu emasnya siapa? emasnya Andri dari Kepri. Oh, Andri Januarta. Iya, Perunggunya? benar. Perunggunya ada Tommy dari DKI sama Jendi dari Kalsel. Dari Kalsel. Apa gimana persiapan kemarin Prapon? Sebenarnya kalau mau dibilang persiapan Nggak siap-siap amat. nggak siap. Saya juga nggak yakin. Sampai ada yang nanya, kok Baim latihan terus? Nggak yakin lolos. Emang nggak yakin, makanya aku latihan terus. Ya. Oke. Tapi latihannya di mana sih? Latihannya dimilih. Tapi latihan ya? Latihan. Udah Bener-bener mepet? latihan. Udah mepet. Udah H-7. Cuman 7 hari. Cuman Seminggu 7 hari. latihan. Persiapannya 7 hari. Tapi sebelum-sebelumnya itu maksudnya latihan intensif kan? Iya, benar. Amin 7. Sebelum-sebelumnya ngapain memang? Ya kan sekarang udah kerja juga. Oh, kerja. Jadi mungkin untuk latihannya kurang begitu fokus. Tapi begitu udah dapat berita bisa ikut Prapon, ya udah digas terus. Gas terus ya. Digas terus dari pagi sampai tutup, dari pagi sampai tutup. Berarti sekarang sampai menuju PON latihan terus. Ya, harus latihan terus. Latihan terus. Pelatihnya siapa sih, Kak? Kita nggak ada pelatih sebenarnya. Gak ada pelatih. Kita nggak ada Gimana pelatih. latihannya memang? Ya, kita punya inisiatif sendiri lah untuk latihan. Inisiatif sendiri. Jadi udah sadar lah ya Udah kekurangannya sadar, apa. udah sadar. Tapi kan tetap sosok pelatih itu ini nggak sih apa? Perlu. Perlu sebenarnya. kan? Perlu banget. Oke, cuman memang nggak ada. Nggak ada. Pelatih di Riau saat ini emang nggak ada. Apa TC-nya di mana sih tim Riau ini? TC-nya dimilih. Oh, dimilih. Dimilih. Latihan dimilih. Berapa orang sih dari tim Riau? Kita dari Riau itu ada 7 orang. Ada di poolnya ada 4. Ada saya, ada Yogi, ada Tengku Farhan, ada Syahran Ruari. Dan untuk di divisi English Biliar ada M. Faizal sama Chandra. Dan terakhir ada di divisi Putri itu ada Julia. Julia, berarti 7 Tujuh. orang ya? 7 orang. 7 orang. Snooker ada yang main nggak? Snooker nggak ada. Nggak ada yang main? Snooker kosong. Snooker dan karem kosong. Oh, sayang ya? Sayang. Saya lah. Ya, boleh. Jangan. Boleh banget, boleh Nggak banget. ada mejanya, saya nggak pernah nyentuh itu. Oke. Tapi kemarin perasaannya gimana pas pertandingan? Tegang kah? Udah pasti. Udah pasti ya? Udah pasti dari awal tegang. Apalagi yang dapat nomor yang di Ekbol ini lebih tegang lagi. Karena pertama kalah duluan. Yang singlenya ini, yang Iya. menangnya ini malah pertama kalah duluan. Jadi pindah ke loser, dari loser itu naik pelan-pelan naik ke atas itu luar biasa, berdarah-darah pokoknya. berdarah-darah ya? Berdarah-darah. Jadi kalah dulu, terus masuk ke loser bracket. Iya. Dari loser bracket naik, Ketemunya dia terus tuh. Kalau dia bagannya dia gimana sih? bagannya ada winner dan loser. Jadi double eliminasi itu sampai dengan babak 16 besar. Oh, oke. Sampai dengan babak 16 besar. Jadi pertama kalah dulu masih bisa main. Oke. Jadi dari bawah itu udah pasti deg-degannya bukan main. Karena kalau kalah udah habis. Habis ya? Habis. Dan ada satu momen yang saya hampir pasrah. Saya hampir pasrah. Waktu itu
cari 5 kemenangan dan saya tertinggal 4-0. Di nomor? Di nomor ini, di nomor bola 8 single. Bola 8 single. Iya. Oke. Ini udah masuk loser bracket. Udah masuk loser. Jadi kalau kalah udah habis. Udah habis. Itu ya ampun, 4-0, pelan-pelan, 4-1, 4-2, 4-3 kayaknya sih saya masih bisa menang. 4 sama ya. Hil. Aduh. Itu lawannya malah yang mentalnya kena Iya, tuh kayaknya. udah pasti. Itu apa namanya lawan siapa tuh pas itu? Waktu itu lawan Maluku. Maluku. Tapi emang Maluku itu yang lawan Kabaim pas itu emang termasuk lawan yang cukup tangguh atau gimana? Iya, saya juga itu di luar dugaan. Padahal sebelumnya kita udah pernah ketemu di babak double nine ball. Udah pernah ketemu. Saya nggak nyangka dia bisa main begitu bagus di egg ball. Iya, di single. Saya nggak nyangka itu. Emang nggak, kalau biliar memang itu ya, kayaknya olahraga yang susah ditebak ya. Susah ditebak. Oke. Terus kalau misalkan biliar tuh uniknya dia bisa time out. Bisa time out. Nah, itu pas 4-4 harusnya momen yang pas buat dia time out. Iya benar. Dia time out nggak pas itu? 4 sama enggak kayaknya. Jadi dia nggak mainin time out ya? Enggak. Saya main time out di 3-0. 3-0 saya time out. Begitu masuk dia break habis langsung 4-0. 4-0. Aduh. Ya udahlah gitu ya. Ya udahlah. Tapi itu kan masih ada kesempatan di 9 ball ya kan? Kalau misalkan itu gagal. Kalau bisa nggak lolos masih ada ya. Masih di 9 ball, tapi 9 ballnya ternyata nggak perlu main. Nggak perlu. Oke. Keren ya. Aduh. Terus tapi emang katanya kalau misalkan 8 ball sama 9 ball kan pasangan tuh, nomornya pasangan. Kalau 10 ball sama 10 ball sama bola 15, 15 pasangan. Iya. Jadi divisi biliar ini dibagi disiplin A sama disiplin B. Kalau disiplin A ini bola 9 sama 8. Oke. Kalau disiplin B bola 10 sama 15. Biasanya juga saya di disiplin B. Oh ya? Saya selalu di disiplin B karena saya lebih senang main bola 15-nya. Cuman kali ini saya pindah. Kenapa? Baru kali ini. Kenapa? Karena kata temen, udah kali ini cobalah katanya. Aku yakin katanya, kata pasangan saya si Yogi. Ini aku yakin ini. Ya udahlah kali ini aku pindah di A. Pindah di A. Ternyata memang. Dan nggak nyangka ini bola 8. Padahal ini bola 8 ini agak rumit sebenarnya. Kenapa rumitnya? Karena kalau bola 8 ini semua orang hitungannya jago. Semua orang bisa menang. Bisa nggak ada hoki-hoki juga ya kayaknya ya. Bukan nggak ada hoki apa ya? Kayak kalau misalkan 9 kan kita masukin 8, dia masukin 9, dia yang menang. Kalau bola 8 kan tetap harus 7 bola awal dulu ya. Cuman karena bolanya begitu ya bisa sama-sama bisa habis lah. Semua orang bisa habisin bola kalau udah buka ya kan. Iya. Katanya bola 8 itu malah yang paling mikir ya? Iya, bola 8 yang paling mikir. Sebenarnya ada lagi yang lebih mikir, bola 15. Bola 15 lebih mikir ya? Bola 15 lebih rumit. Oke. Nah, bola 15 lebih rumit. Nanti mungkin kapan-kapan kita buat konten nggak? Boleh. Kita belajar bola 15. Boleh. Belum banyak tuh yang tahu bola 15 apa, taunya kirain kan nyusunnya 15 kan kayak nyusun bola 8 kan? Iya, benar. Ini main bola 8 nih. Ternyata kan 15 kan pakai poin ya? Iya, benar. Oke, terus berarti yang di bola 8 ini kan kalahnya di final ya? Kalah di final. Kalah di final itu melawan Andri. Oke, itu skornya gimana? Apa keadaannya seperti awalnya apa? sih kejar-kejaran. Sorry, itu cari poin? 6. Cari poin 6. Cari Oke. 6. 1 sama, 2 sama, 3 sama, saya time out. Oke. 3 sama saya time out. Habis time out, udah Andri langsung sampai game. Jadi 6-3. Iya, 6-3 skornya. Itu breaknya bergantian atau? Breaknya gantian. Breaknya gantian. Oke. Tapi pas di final itu Kabaim ngerasa ada ngelakuin kesalahan nggak? Ada, pasti ada. Ada. Contohnya? Kan di meja final itu kan mejanya waktu itu kita mejanya meja live. TV table ya? TV table. Jadi meja TV table itu bolanya sedikit berbeda daripada yang lain. Oke.
Terus kontrol putihnya juga beda dari meja yang kita pakai sebelumnya. Ya mungkin saya agak sedikit kelabakan di situ. Kurang menyesuaikan. Jadi Andri mungkin manfaatkan kesempatan itu dan lewat langsung. Lebih licin apa bannya lebih mantul? Lebih apa kenceng kayaknya. lebih kenceng ya? Lebih kenceng. Oke. Memang kalau kayak gitu, itu biasanya gimana sih secara pandangan atlet ya? Kalau keadaan lapangan berbeda, itu harusnya ngapain Kita supaya harus bagus? sebenarnya kita harus segera menyesuaikan diri sebenarnya. Ya, tapi kan maksudnya nggak bisa pemanasan dulu Nggak kan di boleh, situ kan? nggak boleh. Jadi kan harus langsung di game itu menyesuaikan dirinya ya. Susah juga ya. Susah emang. Dan yang kita temui di meja-meja yang sekarang ini emang bannya lebih kencang daripada zaman-zaman dulu. Oh, zaman dulu Zaman dulu lebih pelan. Oh, lebih pelan. Kayaknya generasinya udah lama nih. Beda banget. Oke. Nah, coba kita mundur sedikit ke background-nya Kak Baim nih. Kak Baim nih kenapa masuk ke dunia biliar pertama kali kapan gitu, Kak? Pertama kali kayaknya 2005 atau 2006 lah. Oh, saya masih 5 tahun. Ya, 2005 atau 2006 saya berkecimpung langsung ke 9Fit. Oh, langsung bola gede. Iya, 9Fit ini yang kita pakai sekarang ini. Sebelumnya saya udah pernah main juga. Dulu mendiang papa saya juga suka bawa meja biliar ke rumah, dari kantor ditaruh ke rumah. Gimana dibawa ke rumah? Maksudnya punya kantor? Iya, jadi punya kantor gitu diambil. Jadi punya kantor itu mau diganti gitu. Ya udah diambil. Itu 9Fit. 9Fit itu masih SD. Gede bukan 9Fit, itu 7 feet. 7 feet. 7 feet. Itu. Masih meja yang koin-koinan itu. Oh, yang kalau mau main ini bukan jam-jaman ya? Iya. Buka pakai koin. Dari situ sih awalnya senengnya. Itu umur berapa sih? Itu masih SD, masih belum SD. ngerti. Berarti itu pertama kali kenal sama biliar. Iya, bener. Pertama kali. Terus coba-coba main, diajarin papa. Coba-coba main mungkin sekitar SMP tahun 2000-an. Oh, oke. 2000-an. Tapi berkecimpung langsung ini tahun 2005 2006. Oh, tapi berarti almarhum ayah tuh ini ya, apa namanya? Hobi biliar juga. Jadi satu keluarga itu semuanya bisa main biliar. Semuanya. Ibu juga. Ibu enggak. Pokoknya yang laki-laki semuanya bisa. Yang laki-laki semuanya bisa. Iya, semuanya bisa. Emang hobi. Nah, Kak Baim berapa saudara? Saya berlima. Itu semua jadi atlet? Enggak. Kak Baim doang? Iya. Oke. Itu masuk atletnya kapan? Saya masuk atlet itu tahun 2010. 2010. Berarti SMA kali ya? Enggak. Enggak. Saya 2005 tamat SMA. 2005 tamat SMA. Oh, oke. Berarti udah kerja. Maksudnya sebelum pas itu udah kerja nggak? Udah kerja, udah kuliah kayaknya. Oke. Udah nggak kuliah lagi, 2010 udah nggak kuliah lagi. Udah lulus juga ya? Enggak. Oh, nggak lulus. Saya dulu agak bandel. Jadi punya prinsipnya aneh. Jangan gara-gara biliar kita jangan gara-gara kuliah kita putus biliar. Nah, iya itu banyak tuh. Biasa kalau di dunia olahraga tuh gitu. Kayak saya di wusu kan, pelatih saya bilang, jangan sampai sekolah menghalangi wusu. Jangan sampai sekolah menghalangi biliar ya. Parah itu. Oke. Jangan gara-gara pacaran putus biliar, itu nggak boleh. Nggak boleh, itu pantang, ya? pantang banget itu. Oke, tapi berarti tiap hari pada saat itu main terus. Main terus. Jadi ada kalau boleh di flashback, saya pernah juara Liga Mahasiswa tahun 2006. Jadi selesai pulang dari situ, ada pemilik rumah biliar yang melihat bakat mungkin. Ngelirik sedikit. Ya, karena mahasiswa mana ada duitnya sih? Iya. Gimana mau main biliar orang mahasiswa zaman dulu nggak ada. Dia datang, sini aja nih datang. Latihan di sini, ambil bola di kasir, suruh minta hidupin aja lampunya. Tapi nanti kalau lagi rame, customer ya cabut dulu. Ngerti lah ya. Nah, dari situ saya pulang kuliah jam 2, saya ke biliar. Sampai tutup setiap hari. Tugas-tugas? Setiap hari, nggak tahu kenapa. Setiap hari, gila ya.
Kalau ingat-ingat dulu sadis. Tapi jenuh nggak sih begitu? Nggak tahu, saya Pada saat seneng. itu enggak ya? Enggak, karena saya seneng. Oh, iya. Kalau udah seneng, ya mau gimana? Nanti itu apa self training, Iya. pukul-pukul sendiri. Nggak ada pelatih. Pukul-pukul sendiri nggak ada. Pelatih saya ada, namanya M. Faisal yang main English biliar itu guru saya langsung. Oh iya. Jadi dulu saya belajarnya pakai buku. Teori banget berarti. Iya, belajarnya pakai buku. Diajarin tim gini pukulnya ini. Oke. Aku latihan pukul terus sampai malam. Nanti malam senior sama senior sparring. Tiap hari gitu. Gitu. Nggak lama itu. Nggak lama. 2010 udah masuk jadi atlet. Itu kontingen Masih tim Riau. dari dulu sampai sekarang Dari kontingen dulu. Riau. Karena niatnya dulu mau pengen ikut PON. Waktu masih pemula-pemula pengen ikut PON 2012 di Riau. Oh iya di Riau. Ya. Niatnya begitu. Oke. Terus pada saat itu jadi ikut PON Ikut. Cuman ya jadi ini aja. ayam. Iya. Cuma partisipasi. Partisipasi aja. Ini nggak pertama kali ikut PON kaget nggak? Wih ternyata atlet-atlet di luar sana tuh luar biasa. Ya? Luar biasa. Oke. Bukan PON aja sih. Pertama kali ikut kejuaraan nasional juga gitu. Jalan nasional. Menggigil. Menggigil nggak? Iya. Iya nggak? Ya, kayak Kedinginan sendiri. gitu ya. Ih, kok gini ya? Kayaknya nggak gitu sebelumnya. Aduh. Iya. Ya pernah kelihatan itu bola. Bola kita mau masukin bola, cuman kayaknya bolanya nggak muat ke lubang gitu. Iya kayak feelingnya hilang ya. Iya benar. Kayak beda nih. Oh, jalurnya kayak gak ketutup nih gitu ya. Iya sih. Itu berarti pada saat itu memang ya cukup tegang lah ya. Tegang, Cukup itu tegang. itu kalau bisa dibilang hitam Hitam. semuanya, nggak kelihatan apa-apa. Ya ampun, gimana sih gua nih Ngapain ngapain sih? gua di sini. Padahal cita-cita tuh ya. Sampai situ Cita-cita. mikir 2 kali. Iya. Ampun, kok bisa di sini sih? Ampun, ngapain ini? Oke, setelah dari situ berarti kan udah sadar dong. Udah. Harus ngapain kondisi tuh ternyata kayak gini. Apa yang Kak Baim lakukan supaya berikutnya nggak kayak gitu lagi? Oh, itu latihan lagi, terus kayaknya harus ikut pertandingan. Pertandingan harus terus-menerus. Jam terbang. Jam terbang. Waktu itu setelah itu saya kayaknya berangkat ke Jakarta deh. Selesai PON itu kerja sebentar, terus berangkat ke Jakarta untuk latih diri. Sendiri di Jakarta itu? Sendiri. Emang kenapa? Maksudnya kan di Jakarta juga sendiri kan? Bedanya apa latihan di sana? Beda, karena yang kita hadapi itu kan orang-orang yang di atas kita lebih baik daripada yang sejajar gitu. Oh, jadi di sini tuh sendiri, benar-benar datang sendiri Iya, datang gitu? sendiri. Buat biliar? Buat biliar. Terus ketemu orang, sparring. Terus gitu terus. ikut pertandingan. Turnamen. Nah, itu sponsornya siapa kan? Turnamen kan pasti ada biaya masuk kan? Entry fee. Ada sponsor. Kalau zaman dulu entry fee-nya kan nggak begitu mahal. Masih sanggup lah Masih sendiri. sanggup. Kalau nggak salah berapa, 50.000 apa 100.000 zaman dulu ya. Zaman dulu tapi udah gede dong zaman Cuman dulu. hadiahnya juga nggak gede, hadiahnya juga paling 10 juta, 20 juta. 20 juta. Kalau sekarang coba hadiahnya 50 juta, 100 juta. juta. Kayak Alvin kemarin di kayak gitu. 100 juta. 100 Wah, juta. sadis. Handicap 45, hadiah 100 juta. Tapi sering menang nggak? Sering menang pas yang di Jakarta itu, mulai di Jakarta turnamen. Waktu saya ikut itu, saya dikasih handicap. Waktu itu di Jakarta saya dikasih handicap 5, sempet dikasih handicap 5, 3 bulan 5. Tapi. Pas datang ke Jakarta tuh handicap berapa sebenarnya? 6. 6 sampai sekarang. Sekarang 6. 6. Cuman jadi saya dapat handicap 5 itu 3 bulan dikasih, saya borong 4 piala. Jadi 3 bulan itu pialanya 4. Nah, jadi langsung dinaikin ke udah 6. nggak bisa ini katanya, nggak bisa ini 5 nih. Langsung dinaikin 6 ya udah. Oh gitu ceritanya. Terus sekarang 6 keras apa gimana nih? Enggak lah, kalau dibilang keras juga enggak. 6 keras enggak ya? Enggak bisa. Kalau handicap 6 nih sama 7 itu sebenarnya bedanya tipis.
Apa bedanya? Kan bedanya kalau 7 ini kan rata-rata mereka yang udah lolos seleksi nasional, itu rata-rata. Platnas. Oke. Itulah yang 7. Jadi rata-rata kalau yang handicap 7 ini udah ngerasain Platnas. Tapi Kak Baim nih kalau misalkan lagi sparring nih, ketemu handicap 7, lek-lekan apa fur? Tergantung aku berani apa enggak. Lawannya siapa gitu ya? Iya. Kan ada juga handicap 7 yang Kayak C8. handicap 7 yang nggak serem mah banyak. Oke. Banyak malah bisa kita yang ngefur. Oh bisa gitu Bisa, ya? bisa. Jadi sebenarnya sistem handicap itu kurang akurat gak sih? Kalau menurut Iya. saya ya pribadi nih, Iya, benar. sistem handicap kayaknya kurang pas gitu ya. Karena abstrak sebenarnya. Abstrak ya. Iya. Kan kalau ngikutin handicap 7 harusnya nggak bisa turun lagi soalnya. Jadi handicap 7 tua juga ada. Iya. Jadi nggak bisa turun lagi ya, udah Nggak bisa. mentok ya. Kasian juga sebenarnya. Berat kan sebenarnya. Skillnya udah menurun lah ibaratnya ya. Faktor umur lah. Iya, pandangan. pandangan. Tapi mainnya masih di HC7. Iya. Lawannya Andri. Iya, yang muda-muda, yang tajam-tajam. Edo ya. Iya. keras. Peralatan gimana sih Kak? Kalau kayak stick gitu pas pertama-tama mahasiswa gitu kan belum banyak lah ibaratnya Belum. duitnya lah. Waktu sama zaman saya. Iya. Zaman saya dulu 300.000 kayaknya. Beli sendiri tapi Beli sendiri. 300.000. Kumpulin apa itu ya? Uang jajan kayaknya. Uang jajan aku kumpulin 300.000. Udah aku beli stick apa itu waktu itu? Cobra. Oh iya Cobra, legend banget tuh. Iya, Cobra, inget banget itu. Cobra. Pertama itu. Itu nggak ada low deflection, Nggak jelas punya itu. Stick lokasi itu. Iya, Nggak tapi jelas. orang tua setuju ya untuk mendalami biliar ya. Setuju. Karena waktu itu saya ikut turnamen, pertama kali saya ikut turnamen, yang kedua kali, sorry. Itu saya juara 1. Juara 1 yang pemula-pemula itu. Oke, hadiahnya cukup. Hadiahnya lumayan. waktu itu enggak, hadiahnya 750.000 kan. 750.000. 750.000 saya kasih orang tua saya. Oh seneng. Ya, berarti kamu ada bakat katanya. Bakat. Ya udahlah terserah kamu lah katanya. Tapi berarti pada saat itu orang tua Kak Baim tuh open minded lah ya. Kan pada saat itu stigma biliar kan masih jadi parah. kan ya, masih Parah. jelek banget ya. Parah. Berarti memang mereka mandanginya olahraga. Oh, gitu. Oke. Yang penting anaknya seneng aja. Yang penting anaknya seneng. Iya. Terus pada saat itu ada upgrade peralatan gitu nggak? Ada. Itu sendiri, nggak ada sponsor. Sendiri. Nggak ada. Sampai sekarang? Kalau sekarang ada. Ada sponsor. Kalau sekarang ada. Waktu di zaman kuliah itu ada yang bantu. Oke. Ada yang bantu kayak aku pengen stick ini cuman nggak punya duit. Ya udah. Kata senior, ya udah aku bayarin dulu, nanti kau cicil sama aku ya. Oh, dibantu gitu. Boleh gitu Bang? Boleh. Gitu bantu. Itu stick apa itu? Waktu itu Predator 3K1 kayaknya. Oh, kayak udah Predator 3K1, iya. Oke. Berapa duit pas itu? Itu kayaknya 3 jutaan. 3 jutaan 3 ya? jutaan. Pada saat itu kan lumayan tuh 3 jutaan. Lumayan, Tinggi lumayan. tuh ya. Tinggi. Zaman dulu kalau orang udah pakai harga sticknya 3 juta, 4 juta ya udah wah banget. Kalau sekarang 15 juta semuanya udah pakai. Semuanya udah pakai ya. Semuanya udah pakai. Sekarang yang wah kalau lu Pantera aja udah mulai biasa aja ya? Iya, biasa aja. Udah mulai biasa aja ya? Iya ya. Emang ini inflasi kayaknya. Udah beda zaman. Beda zaman ya? Beda zaman. Ya sekarang udah, ya begitulah ya, makin mahal. Makin apa, jadi tapi orang bisa-bisa aja beli ya. Oke, nah ini menuju PON, persiapannya selain latihan, apa? Ya paling harus ada tryout. Tryout untuk bertanding. Jadi bukan cuman latihan aja gitu. Kan pada saat kita pertandingan kita ada rasakan deg-degan itu. Iya, Deg-degan itu. Ya sparring juga perlu. Perlu. Kalau di saya nih, olahraga saya wushu gitu, misalkan menuju pertandingan yang besar kayak PON, Prapon itu kan ada training camp ke China, negara asal. Kalau biliar tuh ada nggak kayak gitu? Ada Ada juga? Ada juga, tergantung daerahnya masing-masing.
biasanya kayak gimana tuh? Kalau Latihannya kemana? biasanya kalau biliar ya, kalau untuk pool biasanya mereka ke Filipina. Ke Filipina biasanya. Ya, yang negara-negara yang pemain jalanannya banyak juga ya. Banyak banget. Jago-jago sebenarnya Iya, tuh. tukang bakso ya jago, saya juga heran. di sana Iya jago benar. HC 5 udah jago dagang bakso di sana. Iya. Saya masih ingat kejadian dulu waktu ketua mendiang, ketua popsi saya dulu ada bawa salah satu handicap 7 ke Filipina. Itu handicap 7-nya orang Handicap 7 Indonesia. orang Indonesia, cuman saya nggak mau sebutin nama. Datang ke sana malah ditantangin anak bocah kecil datang bawa stick gitu. Ayo main, bahasanya gitu ya. Iya. Ayo main, ayo sparring gitu. Kok anak kecil ini berani loh gitu. Iya. Begitu main emang bagus dia. Emang bagus ya? Bagus ya. Jadi ya boleh lah kalau ke sana. Kalau ke Filipina ya. Boleh lah. Pengen nggak Kak ke sana gitu? Kalau saya enggak. 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 Kenapa? Enggak, karena mungkin Udah bukan masanya. bukan enggak masanya juga sih. Kalau ke Filipina saya rasa enggak. Pengennya kemana? Mungkin ke tempat lain seperti Malaysia boleh, Singapura juga boleh. Kan di sana juga banyak main-main bagus. Iya. Kalau kemarin sempat ngobrol sama Koriki yang ada zamannya dia itu kan Filipina merajalela tuh ya, lumayan merajalela. Terus makin ke sini tuh negara-negara Eropa mulai Ya, naik ya. Bener. Nah, kalau misalkan sekarang nih negara yang cukup bisa dijadikan kiblat lah untuk latihan atau apa, negara mana Kak? Menurut saya ya. Filipina sih sebenarnya boleh, cuman saya nggak begitu ini soal Filipina. Mereka punya style masing-masing nggak sih? Iya. Filipina, Kalau saya lebih negara senang mana? ke Taipei, Taiwan, negara-negara ini ya, China gitu ya. Karena mereka mereka latihan biliar itu bukan sembarangan gitu. Mereka kayak sekolah gitu. Kayak sekolah. Jadi teori mereka bagus, jadi nggak banyak gaya gitu, nggak banyak Mendingan style. norak ya? Nggak norak dia. Ya, jadi gerakannya simple, efektif ya, Iya, memang benar. udah dipelajari semua. Oke. Sekarang selain biliar, ada kegiatan lain nggak di luar? Oh, kerja paling. Kerja? Apa tuh? Kerja di Carabao Pro Shop. Carabao Pro Shop. Sebagai Jaga toko, jaga toko. penjaga Wih. toko. Kan HC6 jaga toko. Nggak ada masalah, yang penting Nggak kerja masalah aja. ya. Tapi memang di dunia yang Kabaim suka ya, Iya, di biliar ya. kan di biliar, jadi kita juga ngerti, kita paham. Ya ditanya orang juga udah Bisa tahu, jawab. Bisa jawab ya. Semua orang yang nanya bisa dijawab gitu. Iya. Ada nggak sih kepikiran selama di biliar nih, capek di biliar pengen ngapain aja gitu? Enggak sih kayaknya. Nah, emang berarti emang sesuka itu ya? Enggak. Dulu sih pernah. Waktu zaman-zamannya kuliah pernah vakum setahun, pernah vakum 2 tahun. Tapi kalau sekarang udah enggak. Udah enggak. Ada. Bosennya itu enggak ada kayaknya. Makin kesini malah bosannya udah nggak Nggak ada. ada. Biasa kan kalau yang bosen-bosen kan yang remaja-remaja, yang baru anak-anak muda lah kan biasanya bosen. Iya, kan, bosen. Kalau makin- anak muda bosen, cepet banget bosennya. Ya kalau makin kesini makin konsisten jadi. Iya, karena kan posisinya udah atlet, dia udah bisa jadi profesi dong. Ini nggak ngajar juga nggak private? Nggak ada sih. Nggak ada. Sih, paling ada yang minta coaching ini dikit-dikit, ya udahlah nggak Coaching apa-apa. dikit-dikit bantu lah ya, Bantu bagi lah. ilmu, sharing ilmu. Bagi-bagi lah. Kalau kata pelatihnya Kosahung tadi bilangnya gini, kalau kamu sering ngajarin orang, kamu itu ngajarin diri kamu sendiri. Bener. Katanya gitu ya. Karena kalau kita ngajarin orang tuh gini, apalagi ngajarin dasar, berarti kita nginget lagi. Oh dasarnya, oh iya ya, dasarnya begini. Iya. Tinggal kita ulang lagi aja. Jadi nggak lupa lah. Nggak lupa. Kayak ada nggak pengen tanding internasional? Sebelumnya udah pernah? Sorry, tanding internasional. Internasional enggak kayaknya. Tapi kalau ketemu orang selain di Indonesia pernah. Jadi tetap di Indonesia, tapi lawannya atlet internasional. Siapa itu? Banyak, Jeffrey Ignacio, bukan. Jeff Deluna, Itu lawanan sama Jeff Deluna. lawan. Yang belum lama dia datang ini.
Enggak. Itu udah lama. Berarti dia udah berapa kali ya? Banyak juga sih. Banyak juga ya. Cuman kalau internasional sih belum. Bedanya apa sih atlet-atlet internasional sama yang di Indonesia? Mereka kayaknya lebih konsisten aja. Lebih konsisten daripada kita. Lebih konsisten. Kira-kira faktornya apa sih kalau kayak gitu? Aneh ya, latihan mereka kayaknya. Latihan mereka mungkin kita biasanya kalau di umur saya sekarang 3 jam, 4 jam itu udah Teler. wah, itu udah maksa banget. Udah maksa. Kalau kemarin bisa 8 jam karena itu saya maksa. Saya maksa. Ya karena event gede. Karena event gede dan saya nggak yakin. Iya, iya. Kenapa latihan terus? Saya nggak yakin. Latihan terus. Iya, iya. Tapi seneng juga lah ya bisa. Sorry, potong. Itu kan persiapannya H-7. H-7. Berarti sebelumnya nggak kepikiran mau ikut prapon ini? Enggak. Jadi mendadak atau enggak, gimana? karena kita di Popsi Riau-nya sendiri kan belum ada gitu. Popsinya nggak ada. Oh, Adanya caretaker gitu, pengganti sementara. oh. Jadi Popsi Riau-nya mungkin sedang akan dibentuk kembali. Sekarang nih ya lagi bentukan kembali. Oke, sebelumnya Kabaim sebelum di Carabao Pro Shop ini itu di Riau. Saya sebelum di sini saya di Pekalongan. Pekalongan. Itu kerja Ya sparring eksibisi gitu. eksibisi juga sendiri gitu. Oh. Tapi kampungnya memang sekarang di Riau. Di Riau. Di Riau. Keluarga? Keluarga di Depok. Oh di Depok. Di Depok. Jadi kalau habis dari sini balik ke rumah. Pulang. Ke Depok. Ke Depok. Tiap hari. Tiap hari naik motor. Berapa lama perjalanan? 1 jam, 1,5 jam kalau siang-siang, 1,5 jam. Kalau malam 1 jam. Jauh juga ya naik motor. Nggak berasa kalau sekarang, karena udah tiap hari. Udah biasa. Udah harus pakai full face itu. Full face, jadi nggak masuk angin. Jadi masuk buset jauh banget ya. Demi biliar ya. Oke, punya ini nggak? Stick idaman. Nggak ada sih kalau saya. Nggak ada. Nggak ada. Kabaim nih ini nggak sih? Maksudnya pakai stick apa aja bisa jago nggak? Bisa jamin nggak? Nggak juga. Nggak juga. Ada standar-standarnya. Kalau pakai yang lokasi ya nggak bisa. Karena nggak bisa efek, lari-lari. Kan kualitas stick itu kalau yang harga yang di atas 10 juta sih saya rasa udah oke banget itu. Oke untuk banget. dipakai untuk atlet, untuk main pro itu udah oke banget. Cuman kalau yang di atas misalnya yang 50, 60 itu udah apa namanya? Udah lah ya. Apa namanya? Investasi lah buat mereka lah ya. sendiri. Iya, jadi memang beberapa stick itu naik ya harganya. Naik. Nah ini kerja di Carabao sini apa yang Kak Baim dapat? Maksudnya ternyata stick tuh zaman sekarang beda lah dari zaman dulu atau gimana? Saya kerja di Carabao ini agak shock sedikit sama anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa tuh? Ya, saya nggak kebayang anak SMP belanja stick sampai 20 juta. 20 juta. Bayar sendiri. Kayaknya saya tahu orangnya siapa. Enggak, soalnya gini, saya tahu jawabannya. Soalnya ini Carabao Pro Shop ini lokasinya di Jakarta Utara. Oh iya, benar. Coba beda lokasi, itu beda cerita. Memang kalau di Jakarta Utara ini Iya. agak-agak nggak bisa ditebak orang-orangnya. Saya agak shock itu di situ. Iya. Dia masih pakai pakaian sekolah, celana pendek. Gesek kartu. Iya, gesek kartu. Berapa ini semua? Berapa? 20 juta sekian. Ini saya pikir mau dipanggil bokapnya kayak Iya, nyokapnya nggak, dia bayar sendiri. Gila ya, memang. Iya makanya saya juga kalau kesini tuh ngeliat ini anak, maksudnya main juga belum tentu Bisa. Bisa. Nggak bisa dia. sih sticknya Pantera gitu kan. Padahal mukulnya juga ini ya. Iya, ada lagi tuh yang berapa? Yang 70 juta lagi sticknya. Belum bisa main loh dia. Iya. Belum bisa dia main. Bapaknya tau nggak tuh? Nggak tahu dah tuh. Jangan bapaknya yang mau beli itu sebenarnya itu. Iya. Kalau zaman Kabaim mah belum ada ya. Belum ada. Yang kayak begitu ya. Mungkin ada. Cuman beberapa orang lah yang Beberapa punya. orang aja. Zaman dulu mah kalau udah megang stick yang 20 jutaan udah wah ini orang kaya ini katanya.
Ini bos batu bara ini kata. Batu bara ya. Kalau nggak punya pabrik, Nggak punya, ya, nggak bisa punya itu. tambang biasanya tuh. Iya. Kalau sekarang mah bocah-bocah udah bisa pakai stick yang 20 jutaan. Iya gila. Pon di ini ya, di Medan. Pon di Medan. Lawan yang menurut Kak Baim, wah susah nih, kontingen ini susah nih. Kontingen yang terberat sekarang ini adalah sebenarnya Jawa Barat. Ada Jawa Barat, DKI. DKI, memang kalau biliar dominasinya katanya biasanya DKI Jawa Barat ya. Iya, kalau yang untuk yang pool itu Jawa Barat, DKI. Masih banyak. Ada Andri juga di Kepri, itu termasuk tangguh. Andri Albert ya. Iya. Oh, dari Jawa Barat nih siapa atlet yang menurut Kak Baim berat yang buat jadi lawan Kak Baim deh di PON nanti? Di PON untuk bola 98 ada Kipli, ada Erwin, ada Fahmi. Nah, itulah yang di poolnya. Itu di Jawa Barat ya? Iya, disiplin saya. Oke. Sebenarnya ada banyak. Kan disiplin saya itu doang mereka. Oke, yang di DKI? Yang DKI ada Satar, ada Tommy, ada Freddy kayak namanya. Ferdi apa Ferdi? Pedok kalau panggilan kitanya. Saya agak lupa nama asli. Asli kalau lupa ya. Kalau di biliar tuh gitu ya, banyak istilah-istilah ya, nama panggilan ya. Dulu orang nggak tahu nama saya Ibrahim, nggak tahu. Nggak tahu. Taunya Baim. Jadi kalau ada apa gitu beli online namanya Ibrahim nggak dikasih sama saya. Ini punya gua nih katanya. Kan namanya Ibrahim, namanya Baim. Ini nama saya juga. Kalau misalkan nih, kan udah tahu nih lawan beratnya siapa nih kira-kira yang bakal ketemu kan? Iya. Ada gak strategi khusus misalkan lawan tadi siapa? Tommy misalkan. Itu ada nggak strategi khusus? Atau cuman fokus aja ke diri sendiri? Fokus aja lah. Fokus aja, nggak perlu strategi khusus ya? Nggak perlu, karena di biliar ini lawan kita adalah diri sendiri. Diri sendiri, walaupun sebenarnya lawanan tapi tetap diri sendiri. Lawan kita diri sendiri. Jadi timingnya harus pas. Pada saat kita pada saat kita nyerang. Pada saat kita bertahan. Kalau timingnya pas, kita menang. Oke. Ada nggak wejangan dari salah satu pelatih atau senior yang ngena banget di Kak Baim? Wejangan? Atau pesan? Yang sampai sekarang tuh jadi apa ya ibaratnya? Kunci berpegang teguh gitu. Ada. Jadi kita kalau ketemu lawan di pertandingan, kita harus anggap dia tuh musuh. Sebelum bertanding pun? Enggak dong. Oh, enggak kan? Enggak. Kita harus anggap dia itu musuh. Jadi kita harus kejam gitu. Kata dia gitu. Iya. Harus kejam, nggak boleh kasih ampun. Siapapun lawannya. Mau saudara sendiri katanya. Oh iyalah. Ya itu di sampai sekarang. Cuman kalau di luar ya udah gandeng lagi, makan bareng, nongkrong bareng. Kan kalau yang di meja semua musuh. Oke. Tapi ngomong-ngomong musuh nih, ada nggak sih dia antara atlet tuh yang karena abis lawanan nih, dia tuh jadinya kesel, jadinya selek? Ada. Emang ada orang seperti itu. Cuman saya termasuk orang yang enggak gitu. Ya, chill aja gitu ya, santai-santai aja ya. Ya kalau orang kayak gitu, padahal maksudnya belum tentu salah lawannya. Misalkan salah wasit, dia jadi ke bawah ada juga ya? Ada. Kemarin di Prapon nggak ada ya? Ada sih sedikit. Ada. Ya, yang keki sih ada sedikit. Cuman mungkin udah nggak lagi. Udah nggak lagi ya. Udah kebanyakan kayaknya nggak ada anak muda kemarin ya, dikit banget anak mudanya ya. Iya. Kebanyakan senior kayaknya. Senior ya yang main. Walaupun Andri masih muda, dia hitungan senior sekarang. Iya. Iya, Andri masih muda, senior dia. Kayaknya mukanya doang itu yang muda itu. Mukanya muda. Oke, Kak Baim, thank you. Kita mau kasih semangat buat Kak Baim dan teman-teman tim Riau yang lolos. Thank you. Mayoritas lolos ya, tim Riau ya. Kita kirim 7 orang, yang lolos 5. Yang lolos 5? Yang lolos 5 orang. Yang 2 nggak lolos, kenapa? Yang 2 lolos, nggak lolos, ya
Mungkin kurang rezeki aja. Persiapan, kurang rezeki ya. Ya, kalau kurang persiapan udah pasti kurang persiapan. Persiapan. Oke, ya namanya olahraga lah ya. Iya. Ada menang, ada kalah. Ya. Oh, ada menang, ada belajar katanya. Bacot bener ya kan. Menang, kalah aja. Oke, Kak Baim, thank you. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya sama Kak Baim, tulis aja di kolom komentar, teman-teman yang mau nanya-nanya. Nanti Kak Baim baca ya. Oke. Kalau misalkan udah mengudara ini kontennya. Oke, siap. Terus like kalau misalkan suka sama konten kali ini, abis itu share sebanyak-banyaknya biar banyak orang yang lebih tahu tentang dunia peratletan, tim Riau, sejarahnya Kak Baim juga, teman-teman. Abis itu klik lonceng notifikasi karena kedepannya kita bakal mengundang mungkin berbagai macam atlet lagi atau pelatih, mungkin bisa jadi pebisnis di podcast ini dan juga kita bisa keliling-keliling ke Indonesia membahas semua tentang biliar, teman-teman. Subscribe juga channel Biliar Sports Media biar kita semua sama-sama berkembang dan sama-sama memajukan biliar Indonesia. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Adios.